Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di Sony YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang belajar CorelDRAW untuk pemula. Dan temanya yaitu mengenal fungsi shortcut yang ada di CorelDRAW. Shortcut di CorelDRAW sendiri itu sangat banyak, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan fungsi shortcut yang sering saya gunakan ketika membuat sebuah desain. Contohnya desain logo. Apa saja fungsi shortcut tersebut? Simak terus video ini. Oke, fungsi shortcut di CorelDRAW itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah karya desain atau contohnya desain logo, fungsi shortcut ini bisa mempercepat pekerjaan ketika kita membuat sebuah karya desain. Fungsi shortcut di CorelDRAW itu sangat banyak, tetapi di bagian atau part ini kita akan belajar huruf T ini, kemudian huruf R, lalu B, ada L, dan di tengah ini ada C dan huruf E. Yang pertama yaitu huruf T, ini fungsinya apa? Di sini sudah ada dua objek, yaitu objek lingkaran dan objek kotak. Kedua objek ini kita seleksi. Bagaimana caranya? Objek warna merah ini diklik, kemudian di keyboard tahan tombol shift, lalu klik objek kedua, objek kotak, kemudian klik huruf T di keyboard. Nah, ini menjadi rata atas. Jadi fungsi huruf T ini, yaitu shortcut T ini, membuat 2 atau 3 objek lebih menjadi rata atas. Kemudian klik B, ini menjadi rata bawah. Lalu kita seleksi kembali kedua objek ini, klik kemudian tekan shift dan klik objek keduanya, lalu R ini menjadi rata kanan. Kemudian L ini menjadi rata kiri. Kemudian di sini ada huruf C dan huruf E. Fungsinya apa? Yaitu membuat objek lingkaran ini menjadi berada di tengah. Contohnya kita seleksi kembali dua objek ini, kemudian klik huruf C dan ini menjadi rata tengah secara horizontal. Lalu huruf E kita coba seleksi kembali kedua objek ini, kemudian tahan tombol shift di keyboard, kemudian klik objek keduanya, klik huruf E, ini menjadi rata tengah secara vertikal. Oke, saya ulangi. Seleksi kedua objek ini, kemudian klik huruf T, lalu huruf B menjadi rata bawah, huruf R menjadi rata kanan, huruf L menjadi rata kiri. Jika ingin mengembalikan objek lingkaran ini ke tengah, klik huruf E, lalu huruf C. Nah, ini menjadi pas berada di tengah. Oke, objek lingkaran ini tadi selalu mengikuti objek yang kedua yaitu kotak ini. Dan sekarang bagaimana caranya jika objek kotak mengikuti objek yang kedua yaitu lingkaran? Kita simpan objek lingkarannya berada di sini. Yaitu caranya kita seleksi seperti tadi di awal, tahan tombol shift, kemudian klik objek yang keduanya yaitu lingkaran, dan kita coba dengan huruf C. Objek kotak ini akan mengikuti objek kedua yaitu objek lingkaran. Lalu huruf E ini sama, dia juga mengikuti. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke tombol selanjutnya yaitu ada Shift A, lalu Shift P, kemudian Shift Page Down, Shift Page Up, Control Page Up, Control Page Down. Pertama, buat sebuah objek terlebih dahulu yaitu objek kotak. Sambil tekan Ctrl di keyboard, ini objeknya akan menjadi presisi atau tidak gerak, menjadi sebuah kotak sempurna. Kita kasih warna terlebih dahulu. Pertama, objek ini kita copy. Caranya bagaimana? Yaitu ada dua cara. Di keyboard kita Ctrl C kemudian Ctrl P, dan ini akan terbentuk objek baru, tinggal kita pindahkan. Cara yang kedua, klik objek ini, klik kiri, kemudian tahan, lalu klik kanan secara bersamaan, dan ini akan terbentuk atau tercopy objek baru. Klik kiri, tahan, lalu klik kanan. Nah, itu
Untuk mengcopy ada dua cara. Kita kopikan ke bawah, contohnya seperti ini. Keempat objek ini kalian seleksi. Caranya di sini di luar, lalu tahan, ambil keempat objek ini, lalu Shift A, dan ini jaraknya menjadi sama. Itulah fungsi Shift A, yaitu membuat jarak antar objek menjadi sama. Ini sama, ini sama. Jika kita ingin meluruskan keempat objek ini, yaitu tadi seleksi dulu keempat objeknya, lalu klik huruf C, dan ini akan lurus sejajar secara horizontal. Kita hapus dulu, kemudian kita copy ke bagian kanan, kita kopikan, lalu copy di sini, dan di sini. Contohnya, seleksi kelima objek ini, kemudian klik Shift P, dan ini jaraknya menjadi sama secara vertikal. Lalu klik E agar menjadi lurus dan sejajar. Ini sama jaraknya, ini sama, ini juga sama, dan ini juga sama. Nah, itulah fungsi Shift P. Selanjutnya di sini ada poin ketiga, yaitu Shift Page Down. Lalu poin keempat ada Shift Page Up. Fungsinya apa? Di sini saya sudah membuat 3 objek lingkaran. Di sini ada objek warna abu. Ketika kita mengklik Shift ditambah Page Down, objek yang warna abu ini menjadi berada di paling bawah tanpa melewati objek yang berada di bawahnya. Lalu kita klik Shift Page Up, dia berada di paling atas tanpa mendahului objek yang berada di atasnya. Jadi tidak satu-satu, tetapi langsung menjadi ke atas. Lalu di sini ada Control Page Up dan Control Page Down. Di sini objek warna hitam. Ketika kita klik Control, tahan, lalu ditambah tombol Page Up, dia akan naik ke objek yang berada di atasnya, tetapi secara satu-satu. Nah, bedanya dengan Shift Page Up tadi, Shift Page Up itu langsung naik ke atas, tetapi kalau Control Page Up secara satu-satu. Kita klik Control Page Down, ini juga akan ke bawah secara satu-satu. Nah, itulah fungsinya dari ke-7 poin tadi: Shift A, Shift P, Shift Page Down, Shift Page Up, Control Page Up, dan Control Page Down. Oke, untuk memahami CorelDRAW X7, kalian harus sering berlatih dan belajar. Intinya adalah praktek. Dan untuk skill nanti juga akan mengikuti jika kalian banyak berlatih dan belajar. Oke, sekian dulu dari Sony YouTube channel. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah mampir di Sony YouTube channel. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, kemudian di share ke teman-teman. Dan yang terakhir, bagi yang belum gabung di Sony YouTube channel, caranya cukup mudah, yaitu dengan mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi CorelDRAW selanjutnya dari Sony YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.